Di sebuah negeri yang dialiri sungai Nil yang megah dan diselimuti kemewahan istana, berdirilah seorang raja yang begitu sombong hingga berani mengaku sebagai Tuhan. Seorang penguasa yang kekuasaannya membuat manusia gemetar dan langit seakan menjadi saksi bisu atas kezalimannya. Dialah Fir'aun, sosok tiran yang membunuh bayi-bayi tak berdosa, menindas kaum yang lemah, dan menutup hatinya dari kebenaran. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan peringatan keras bagi siapapun yang terbuai oleh kekuasaan dan lupa bahwa di atas segala sesuatu ada Allah yang Maha Perkasa. Fir'aun adalah seorang penguasa Mesir kuno yang memiliki kekuasaan sangat besar. Ia memerintah dengan tangan besi dan menjadikan dirinya pusat dari segala keputusan. Ia tidak hanya menguasai tanah dan manusia, tetapi juga pikiran dan rasa takut rakyatnya. Dengan kekayaan yang melimpah, istana yang menjulang tinggi, serta pasukan yang tak terhitung jumlahnya, Fir'aun mulai merasa bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandinginya, hingga kesombongan perlahan tumbuh di dalam hatinya seperti racun yang merusak jiwa. Ia menyebut dirinya sebagai penguasa tertinggi, bahkan dengan berani berkata kepada rakyatnya bahwa dialah Tuhan mereka, sebuah ucapan yang keluar dari hati yang telah tertutup oleh kesesatan dan keangkuhan. Fir'aun memanfaatkan sihir, propaganda, dan ketakutan untuk mengendalikan rakyat Mesir. Ia mengelabui mereka dengan tipu daya dunia, membuat kebenaran tampak sebagai kebohongan, dan kebohongan tampak seperti kebenaran. Rakyat yang lemah dipaksa tunduk, siapapun yang menentang akan disiksa atau dibunuh tanpa ampun. Karena bagi Fir'aun, nyawa manusia tidak lebih berharga daripada debu di bawah sandalnya. Ia membangun sistem kekuasaan yang menindas, membagi manusia ke dalam kelas-kelas, dan yang paling menderita adalah kaum Bani Israel yang hidup dalam perbudakan dan kehinaan. Bani Israel dipaksa bekerja siang dan malam, membangun istana, kuil, dan bangunan megah Fir'aun. Sementara cambuk Algojo selalu siap menghantam punggung mereka yang kelelahan. Anak-anak lelaki mereka dibunuh, para wanita dibiarkan hidup dalam penderitaan. Semua itu dilakukan Fir'aun untuk menjaga tahtanya. Dari ramalan yang ia dengar tentang akan lahirnya seorang anak dari Bani Israel yang kelak menghancurkan kekuasaannya. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan membuat Fir'aun semakin kejam. Ia memilih membunuh ribuan bayi tak berdosa daripada kehilangan singgasananya. Setiap tangisan ibu yang kehilangan anak, setiap darah yang mengalir di tanah Mesir, seakan tidak menggoyahkan hati Fir'aun sedikit pun, karena hatinya telah membatu oleh kesombongan dan kezaliman. Ia merasa aman di balik pasukan dan kekayaannya. Ia mengira bahwa hidup dan mati manusia sepenuhnya berada di tangannya. Fir'aun tidak menyadari bahwa kekuasaan hanyalah ujian dan keangkuhan adalah awal dari kehancuran. Para pembesar istana memujinya tanpa henti, membuat Fir'aun semakin terlena. Mereka takut kehilangan jabatan dan kenikmatan dunia, sehingga rela mengorbankan kebenaran. Setiap hari Fir'aun mendengar sanjungan. Setiap hari pula kesombongannya semakin tumbuh, hingga ia benar-benar yakin bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Namun di balik kemegahan istana dan sorak pujian para penjilat, Allah telah menyiapkan rencana yang agung, rencana untuk menumbangkan seorang tiran yang mengaku Tuhan. Di saat Fir'aun berada di puncak kejayaannya, tanpa ia sadari, benih kehancurannya telah ditanam. Dan dari kaum yang ia hina akan lahir seorang nabi yang kelak menjadi sebab runtuhnya kekuasaan zalim itu. Kisah Fir'aun bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin bagi siapapun yang lupa diri saat diberi kekuasaan. Dan dari sinilah perjalanan panjang tentang keangkuhan, kezaliman, dan hukuman Allah terhadap Fir'aun mulai terungkap. Di tengah kekejaman yang terus dilakukan Fir'aun terhadap Bani Israel, muncul sebuah kabar yang membuat hatinya resah dan pikirannya tak lagi tenang. Sebuah ramalan yang disampaikan oleh para ahli nujum dan pendeta istana bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak menjadi sebab runtuhnya kekuasaan Fir'aun. Kabar itu bagaikan api yang menyambar kesombongan Fir'aun. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan tahtanya.
takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, namun sangat ia yakini kebenarannya. Ketakutan itu tidak membuat Fir'aun bertobat, justru menjadikannya semakin kejam dan keji, karena ia memilih melawan takdir dengan darah dan penderitaan. Fir'aun segera mengeluarkan perintah ke seluruh penjuru Mesir, agar setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh tanpa ampun, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup untuk dijadikan budak dan pelayan istana. Tentara-tentara Fir'aun menyisir rumah demi rumah, memecahkan pintu, menyeret para ibu yang sedang menggendong bayinya, dan merenggut anak-anak kecil dari pelukan ibunya yang menangis histeris. Tangisan bayi bercampur jerit kesedihan para ibu menggema di setiap sudut negeri Mesir. Namun Fir'aun menutup telinganya dari semua itu, karena yang ia dengar hanyalah bisikan ketakutan akan runtuhnya kekuasaan. Setiap hari darah bayi mengalir, setiap hari doa-doa kesedihan naik ke langit, dan setiap hari pula Fir'aun merasa dirinya semakin aman, padahal sesungguhnya ia sedang menumpuk murka Allah sedikit demi sedikit. Ia mengira dengan membunuh ribuan bayi, ia bisa menghentikan kehendak Allah, sebuah kesombongan yang menunjukkan betapa gelapnya hati seorang tiran. Fir'aun tidak menyadari bahwa kekuasaan manusia memiliki batas, sedangkan kekuasaan Allah tidak pernah terbatas oleh apapun. Di tengah suasana penuh ketakutan itu, hiduplah seorang perempuan salehah dari Bani Israel, seorang ibu yang kelak menjadi bagian penting dari rencana besar Allah. Dialah ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika ia mengandung, hatinya dipenuhi kecemasan karena ia tahu bahwa jika bayi yang dikandungnya lahir laki-laki, maka nyawanya berada di ujung pedang tentara Fir'aun. Setiap malam, ia berdoa dengan air mata, memohon perlindungan Allah, karena hanya kepadanya ia bisa bersandar di tengah kezaliman yang merajalela. Saat bayi itu lahir, kekhawatiran sang ibu semakin memuncak, karena bayi tersebut adalah seorang anak laki-laki yang wajahnya memancarkan cahaya ketenangan, seolah membawa tanda bahwa ia bukan anak biasa. Ia menyembunyikan bayinya dengan penuh rasa takut, menutup mulutnya saat bayi itu menangis, dan selalu waspada terhadap langkah kaki tentara yang berpatroli di sekitar rumahnya. Namun semakin hari, bahaya semakin dekat karena mata-mata Fir'aun tersebar di mana-mana, siap melaporkan siapapun yang mencurigakan. Di saat itulah Allah menurunkan ilham ke dalam hati sang ibu, sebuah perintah yang sangat berat bagi seorang ibu, namun penuh dengan janji pertolongan, agar ia menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dan tidak merasa takut ataupun bersedih. Dengan hati yang hancur dan air mata yang terus mengalir, sang ibu menyiapkan sebuah peti kecil, membaringkan bayinya di dalamnya, lalu mengantarkannya ke tepi sungai Nil. Setiap langkah terasa seperti merobek hatinya sendiri, karena ia menyerahkan anaknya bukan kepada manusia, melainkan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Penjaga. Ketika peti itu dilepaskan ke arus sungai, sang ibu hanya bisa berdoa, sementara kakak perempuan bayi itu diperintahkan untuk mengikuti peti tersebut dari kejauhan, mengamati kemana takdir akan membawanya. Sungai Nil yang selama ini menjadi simbol kemakmuran Fir'aun, justru menjadi jalan keselamatan bagi bayi yang kelak menghancurkan kekuasaannya. Peti kecil itu mengalir perlahan hingga mendekati istana Fir'aun, tempat yang paling dibenci dan paling ditakuti oleh kaum Bani Israel. Takdir Allah bekerja dengan cara yang tak pernah disangka manusia, karena bayi yang hendak dibunuh oleh Fir'aun justru sampai ke halaman istananya sendiri. Para pelayan menemukan peti tersebut dan membawanya kepada istri Fir'aun, Asiyah, seorang perempuan beriman yang hatinya masih dipenuhi cahaya kebenaran. Ketika Asiyah membuka peti itu dan melihat bayi tersebut, hatinya langsung dipenuhi rasa kasih sayang yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia memohon kepada Fir'aun agar bayi itu tidak dibunuh dan dijadikan anak angkat, tanpa Fir'aun sadari bahwa bayi yang ia pelihara itulah yang kelak menjadi musuh terbesarnya. Fir'aun yang saat itu tidak mengetahui jati diri bayi tersebut akhirnya mengizinkan karena Allah telah menutup matanya dari kebenaran. Dan sejak saat itulah, seorang anak dari Bani Israel tumbuh di dalam istana tiran, di bawah atap kekuasaan yang kelak ia hancurkan atas izin Allah. Fir'aun merasa aman. Ia mengira ancaman telah berlalu, padahal sesungguhnya bahaya terbesar sedang tumbuh tepat di depan matanya sendiri. Inilah awal dari pertemuan antara kezaliman dan takdir,
antara kesombongan manusia dan kekuasaan Allah. Dan dari sinilah kisah besar tentang Nabi Musa alaihissalam dan kehancuran Fir'aun akan terus berlanjut. Di dalam istana megah yang dipenuhi emas, marmer dan kemewahan dunia, Nabi Musa alaihissalam tumbuh sebagai seorang anak yang berada tepat di jantung kekuasaan Fir'aun, tanpa Fir'aun sadari bahwa anak yang ia pelihara itulah yang kelak menjadi sebab kehancurannya. Sejak kecil, Musa alaihissalam hidup di lingkungan yang penuh dengan kesombongan dan kezaliman. Melihat bagaimana Fir'aun dipuja sebagai Tuhan, melihat bagaimana rakyat dipaksa tunduk, dan menyaksikan bagaimana kekuasaan digunakan untuk menindas yang lemah. Meskipun tumbuh di istana, Allah menjaga hati Musa alaihissalam agar tidak terpengaruh oleh kesesatan yang ada di sekelilingnya. Asiyah, istri Fir'aun yang beriman, menanamkan nilai kasih sayang dan kebenaran dalam diri Musa alaihissalam, meskipun ia harus melakukannya dengan penuh kehati-hatian agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Sementara itu Allah mengembalikan Musa alaihissalam kepada ibu kandungnya sebagai penyusu, sehingga ikatan hati dan jati dirinya sebagai bagian dari Bani Israel tetap terjaga. Dengan cara yang sempurna, Allah mempertemukan dua dunia dalam kehidupan Musa alaihissalam, dunia istana dan dunia kaum tertindas. Ketika Musa alaihissalam beranjak dewasa, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, cerdas, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Ia tidak tahan melihat kezaliman, dan hatinya selalu gelisah saat menyaksikan penderitaan Bani Israel. Ia melihat bagaimana kaumnya dipukul, dihina dan dipaksa bekerja tanpa belas kasihan, sementara Fir'aun dan para pembesarnya hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Setiap pemandangan itu menorehkan luka di hati Musa alaihissalam, luka yang kelak menjadi bara perlawanan terhadap kezaliman. Pada suatu hari, Musa alaihissalam memasuki kota di saat penduduknya sedang lengah, dan di sana ia melihat dua orang yang sedang berkelahi, satu dari kalangan Bani Israel dan satu lagi dari kaum Fir'aun. Orang dari Bani Israel itu memohon pertolongan kepada Musa alaihissalam karena ia diperlakukan dengan kejam dan tidak adil. Tanpa berpikir panjang, Musa alaihissalam maju untuk melerai, digerakkan oleh rasa keadilan yang mengalir dalam darahnya. Dalam usaha melerai itu, Musa alaihissalam memukul orang dari kaum Fir'aun tersebut. Namun pukulan itu justru menyebabkan kematian, sebuah kejadian yang tidak pernah ia niatkan. Musa alaihissalam terkejut dan menyesal. Ia menyadari bahwa perbuatannya telah membawa akibat besar. Dengan penuh penyesalan, ia memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan Allah menerima taubatnya karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kabar kematian seorang dari kaum Fir'aun segera menyebar, dan istana pun gempar karena kejadian itu menyentuh harga diri penguasa zalim. Fir'aun murka. Ia melihat peristiwa itu sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, dan perasaan curiga mulai tumbuh dalam hatinya terhadap Musa alaihissalam. Para pembesar istana berbisik-bisik, membicarakan siapa sebenarnya Musa alaihissalam, dan apakah ia bagian dari ancaman yang selama ini ditakuti Fir'aun. Pada keesokan harinya, Musa alaihissalam kembali melihat pertengkaran, dan kali ini orang dari Bani Israel kembali terlibat masalah, hingga Musa alaihissalam menegurnya agar tidak berbuat zalim. Namun orang itu justru membuka rahasia kejadian sebelumnya, membuat Musa alaihissalam sadar bahwa keselamatannya kini berada di ujung tanduk. Tak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki yang berlari dari ujung kota untuk memperingatkan Musa alaihissalam bahwa para pembesar sedang merencanakan pembunuhannya. Mendengar kabar itu, Musa alaihissalam segera meninggalkan Mesir, meninggalkan istana kemewahan dan kehidupan yang selama ini ia kenal. Ia keluar dari negeri itu dengan hati penuh ketakutan, namun juga penuh harapan kepada Allah. Dalam pelarian itu, Musa alaihissalam berdoa agar Allah memberinya petunjuk dan keselamatan. Perjalanan Musa alaihissalam membawanya ke negeri Madian, sebuah tempat yang asing baginya, namun menjadi bagian penting dari rencana Allah. Di sana Musa alaihissalam menolong dua perempuan yang kesulitan, memberi minum ternaknya, menunjukkan akhlak mulia dan kekuatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Peristiwa itu menjadi awal dari fase baru kehidupan Musa alaihissalam, fase pembentukan jiwa dan kesabaran.
Musa alaihissalam kemudian bekerja pada seorang lelaki saleh, menjalani kehidupan sederhana yang jauh dari kemewahan istana Fir'aun. Tahun demi tahun berlalu, dan di tempat itulah Musa alaihissalam ditempa dengan kesabaran, kerendahan hati, dan keteguhan iman. Allah sedang mempersiapkannya untuk sebuah tugas besar, tugas yang akan mengguncang singgasana Fir'aun. Sementara itu, di Mesir, Fir'aun kembali merasa aman. Ia mengira ancaman telah pergi bersama perginya Musa alaihissalam. Ia kembali tenggelam dalam kesombongan dan kezaliman, tanpa menyadari bahwa waktu kehancurannya semakin dekat. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Dan dari sinilah, perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuju kenabian dan misi besar menghadapi Fir'aun mulai mendekati puncaknya. Apa yang tampak sebagai pelarian, sejatinya adalah persiapan ilahi. Dan apa yang dianggap Fir'aun sebagai kemenangan sebenarnya adalah awal dari kehancurannya sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan di negeri Madian, menjalani kehidupan sederhana sebagai penggembala dan hamba Allah yang taat, Nabi Musa alaihissalam memulai perjalanan pulang menuju Mesir bersama keluarganya, tanpa menyadari bahwa setiap langkah kakinya telah ditentukan untuk membawa perubahan besar bagi umat manusia. Perjalanan itu berlangsung dalam suasana sunyi dan penuh kelelahan. Malam terasa dingin, gelap menyelimuti padang pasir, dan Musa alaihissalam berjalan dengan hati yang penuh harap sekaligus cemas akan masa depan yang menantinya. Di tengah kegelapan malam itulah Musa alaihissalam melihat cahaya api di kejauhan, cahaya yang tampak kecil namun menarik perhatiannya, sehingga ia berkata kepada keluarganya bahwa ia akan mendekati cahaya tersebut untuk mencari petunjuk atau membawa api sebagai penerang. Namun cahaya itu bukanlah api biasa, karena ketika Musa alaihissalam mendekatinya, ia memasuki sebuah tempat yang dimuliakan Allah, sebuah lembah suci yang kelak dikenang sepanjang zaman. Di sanalah Allah yang Maha Agung memanggil Musa alaihissalam secara langsung, memerintahkannya untuk melepaskan sandalnya sebagai tanda penghormatan dan kesucian tempat itu. Hati Musa alaihissalam bergetar, tubuhnya gemetar karena ia berdiri di hadapan kebesaran Allah tanpa perantara. Sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Dan pada saat itulah Musa alaihissalam diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, dipilih untuk memikul amanah yang sangat berat. Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk pergi kepada Fir'aun, penguasa zalim yang telah melampaui batas menindas Bani Israel, dan mengaku sebagai Tuhan. Perintah itu bukan sekadar tugas biasa, melainkan misi besar untuk menghadapkan kebenaran kepada kekuasaan paling sombong di muka bumi. Musa alaihissalam dengan kerendahan hati seorang hamba mengungkapkan kegelisahan dan ketakutannya kepada Allah. Ia mengingat masa lalunya di Mesir, kesalahan yang pernah ia lakukan, dan bahaya yang mungkin mengancam nyawanya. Ia juga menyampaikan bahwa lisannya tidak fasih berbicara, sehingga ia khawatir tidak mampu menyampaikan risalah dengan baik. Doa Musa alaihissalam dipenuhi kejujuran dan ketundukan, menunjukkan bahwa meskipun ia adalah pilihan Allah, ia tetap seorang manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhannya. Sebagai bentuk rahmat dan pertolongan, Allah mengabulkan doa Musa alaihissalam dengan melapangkan dadanya, memudahkan urusannya, dan mengutus saudaranya Nabi Harun alaihissalam sebagai pendamping dan penolong dalam dakwah. Allah juga membekali Musa alaihissalam dengan mukjizat-mukjizat yang nyata sebagai bukti kebenaran risalah yang ia bawa. Tongkat yang dipegangnya dapat berubah menjadi ular besar yang hidup dan menakutkan, sementara tangannya dapat memancarkan cahaya terang yang memukau tanpa sedikit pun cacat. Mukjizat-mukjizat itu bukan untuk menunjukkan kehebatan Musa alaihissalam sebagai manusia, melainkan untuk membuktikan kekuasaan Allah kepada mereka yang selama ini tertipu oleh sihir dan kebohongan Fir'aun. Setelah menerima perintah dan bekal ilahi, Musa alaihissalam melanjutkan perjalanannya dengan hati yang dipenuhi keyakinan dan tawakal. Setiap langkah menuju Mesir kini bukan lagi langkah seorang pelarian, melainkan langkah seorang utusan Allah. Ketika Musa AS dan Harun AS memasuki Mesir, negeri itu masih berada dalam bayang-bayang ketakutan dan kezaliman. Bani Israel tetap hidup dalam penderitaan, sementara Fir'aun dan para pembesarnya terus menikmati kemewahan dan sanjungan. Namun kehadiran Musa alaihissalam
membawa angin perubahan yang tidak disadari oleh para penguasa zalim. Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam menghadap Fir'aun di istananya yang megah, berdiri di hadapan singgasana yang dipenuhi simbol kekuasaan dan kesombongan. Fir'aun menatap mereka dengan pandangan merendahkan, karena di matanya Musa alaihissalam hanyalah seorang yang pernah ia besarkan dan kini berani menantangnya. Dengan suara tenang namun tegas, Musa alaihissalam menyampaikan dakwah tauhid, mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan klaim palsunya sebagai Tuhan. Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tentang kekuasaan yang seharusnya menjadi amanah, bukan alat penindasan. Ia memperingatkan bahwa kezaliman tidak akan pernah membawa keselamatan dan bahwa azab Allah pasti datang kepada mereka yang melampaui batas. Namun kata-kata kebenaran itu justru membakar kesombongan Fir'aun karena ia merasa tahtanya terancam. Fir'aun membalas dakwah itu dengan ejekan dan tuduhan, menyebut Musa alaihissalam sebagai pendusta dan penyihir yang ingin merebut kekuasaan. Ia mempertanyakan Tuhan yang dibawa Musa alaihissalam dengan nada menghina, seolah kebenaran bisa direndahkan dengan kata-kata. Kesombongan Fir'aun membuatnya buta terhadap tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas di hadapannya. Sebagai bukti, Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang membuat seluruh istana gempar. Ia juga mengeluarkan tangannya yang bercahaya terang, sebuah mukjizat yang tidak mampu ditiru oleh sihir manapun. Para hadirin terdiam, sebagian hatinya mulai goyah, namun Fir'aun tetap keras kepala. Alih-alih tunduk, Fir'aun justru semakin marah dan menuduh Musa alaihissalam sebagai penyihir paling berbahaya. Ia segera merencanakan cara untuk menghancurkan dakwah Musa alaihissalam di hadapan rakyat. Fir'aun memerintahkan agar seluruh penyihir terbaik di Mesir dikumpulkan untuk menantang Musa alaihissalam dalam sebuah pertunjukan besar. Ia ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa apa yang dibawa Musa alaihissalam hanyalah sihir dan bahwa kekuasaannya tetap tak tergoyahkan. Fir'aun mengatur sebuah hari besar, mengumpulkan massa dan menjadikannya panggung adu kekuatan antara kebatilan dan kebenaran. Dengan penuh keyakinan palsu, Fir'aun mengira dirinya akan menang, padahal tanpa ia sadari, ia sedang membuka jalan bagi kemenangan iman yang akan mengguncang singgasananya. Allah membiarkan Fir'aun merasa percaya diri, agar kehancurannya kelak menjadi pelajaran yang nyata. Karena ketika kebenaran datang dengan bukti yang jelas, kebatilan pasti akan hancur, sekuat apapun ia berusaha bertahan. Musa alaihissalam tetap tenang menghadapi semua ancaman karena ia tahu bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan risalah. Ia tidak gentar oleh kekuasaan Fir'aun karena hatinya telah dipenuhi keyakinan kepada Allah. Dan dari sinilah, kisah tentang kekejaman Fir'aun akan memasuki babak yang semakin menegangkan dan menentukan. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan kini tidak lagi tersembunyi. Seluruh Mesir akan menjadi saksi. Dan kehancuran Fir'aun semakin mendekat tanpa ia sadari. Hari yang telah ditentukan akhirnya tiba. Hari ketika seluruh Mesir berkumpul untuk menyaksikan pertarungan yang dikira Fir'aun akan menjadi kemenangan besarnya, namun justru berubah menjadi awal kehancurannya. Lapangan luas dipenuhi rakyat dari berbagai penjuru, para pembesar istana berdiri dengan penuh kesombongan, sementara Fir'aun duduk di singgasananya dengan keyakinan palsu bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuasaannya. Ia ingin mempermalukan Musa alaihissalam di hadapan semua orang agar dakwah tauhid runtuh dan ketakutan rakyat kembali menguat. Para penyihir terbaik Mesir berdatangan. Mereka adalah orang-orang yang selama ini dijadikan alat Fir'aun untuk menipu dan mengendalikan rakyat. Dengan penuh kepercayaan diri, para penyihir itu memandang Musa alaihissalam sebagai lawan yang mudah dikalahkan. Karena mereka yakin sihir adalah kekuatan tertinggi di negeri itu. Mereka bertanya kepada Fir'aun tentang imbalan jika mereka menang. Dan Fir'aun menjanjikan kedudukan tinggi serta kedekatan dengan kekuasaan. Musa alaihissalam berdiri dengan tenang di hadapan mereka, tanpa pasukan, tanpa pelindungan duniawi, hanya dengan keyakinan penuh kepada Allah. Ia memberi kesempatan kepada para penyihir untuk memulai terlebih dahulu, sebuah sikap yang menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri seorang rasul. Ketika para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka,
Seketika mata orang-orang terpesona, karena tali-tali itu tampak bergerak seperti ular-ular hidup. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan, karena sihir itu tampak begitu nyata dan mengagumkan. Fir'aun tersenyum puas, mengira bahwa kemenangan sudah berada di tangannya. Namun di balik sorak-sorai itu, Allah sedang menyiapkan kebenaran yang tak bisa ditandingi oleh tipu daya manusia. Allah menenangkan hati Musa alaihissalam dan memerintahkannya untuk melemparkan tongkatnya. Ketika tongkat itu dilemparkan, ia berubah menjadi ular besar yang nyata. Bukan ilusi, bukan tipu pandangan, melainkan makhluk hidup yang sungguh-sungguh. Ular itu melahap seluruh tali dan tongkat para penyihir dalam sekejap, meninggalkan keheningan yang mencekam di seluruh lapangan. Para penyihir terdiam karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami perbedaan antara sihir dan mukjizat. Dalam sekejap, mereka sadar bahwa apa yang dibawa Musa alaihissalam bukanlah sihir, melainkan kebenaran dari Tuhan semesta alam. Tanpa ragu, tanpa takut, para penyihir itu langsung bersujud, menyatakan iman kepada Tuhan Musa dan Harun. Keimanan para penyihir itu mengguncang seluruh Mesir dan menghantam harga diri Fir'aun dengan keras. Wajah Fir'aun berubah merah padam oleh amarah, karena ia tidak menyangka bahwa orang-orang yang ia andalkan justru beriman kepada Musa alaihissalam. Ia menuduh para penyihir bersekongkol, mengancam mereka dengan hukuman paling kejam yang pernah ada. Fir'aun berjanji akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang dan menyalib mereka di batang kurma. Namun ancaman itu tidak menggoyahkan iman para penyihir, karena hati mereka telah dipenuhi cahaya kebenaran. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak takut kepada Fir'aun, karena mereka telah mengenal Tuhan yang Maha Kekal. Para penyihir itu memilih kematian daripada kembali kepada kekafiran, sebuah keberanian yang lahir dari iman yang tulus. Rakyat yang menyaksikan peristiwa itu mulai menyadari bahwa Fir'aun bukanlah Tuhan, melainkan manusia zalim yang takut kehilangan kekuasaan. Namun Fir'aun tidak peduli dengan bisikan kebenaran yang mulai tumbuh di hati rakyatnya. Kemarahan Fir'aun berubah menjadi kebencian yang semakin membara terhadap Musa alaihissalam dan Bani Israel. Ia meningkatkan penindasan, menyiksa Bani Israel dengan lebih kejam dari sebelumnya. Fir'aun ingin menunjukkan bahwa ia masih berkuasa, meskipun tanda-tanda kekalahannya semakin jelas. Allah kemudian menurunkan berbagai peringatan berupa bencana kepada Mesir, banjir, belalang, kutu, katak, dan darah, sebagai tanda kekuasaannya. Setiap kali bencana datang, Fir'aun memohon kepada Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah supaya azab itu diangkat. Namun setiap kali azab diangkat, Fir'aun kembali ingkar dan mengulangi kezalimannya. Hati Fir'aun semakin mengeras dan kesombongannya semakin dalam. Ia mengira bahwa dengan menunda-nunda kebenaran, ia bisa lolos dari hukuman Allah. Padahal setiap penundaan hanyalah menambah berat azab yang akan ia terima. Bani Israel semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Musa alaihissalam terus menguatkan kaumnya, menyeru mereka untuk bersabar dan bertawakal. Ia mengingatkan bahwa kemenangan bukan datang dari kekuatan manusia, melainkan dari ketaatan kepada Allah. Fir'aun tetap buta, meskipun tanda-tanda kebesaran Allah telah jelas di hadapannya. Ia memilih mempertahankan kesombongan daripada menyelamatkan dirinya. Dan pada saat itulah Allah menetapkan bahwa waktu kehancuran Fir'aun telah semakin dekat. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan kini telah dimenangkan oleh iman. Namun babak akhir dari kekejaman Fir'aun masih akan terjadi. Dan Mesir belum menyaksikan azab terbesar yang menanti penguasa zalim itu. Setelah sekian lama menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah, yang datang silih berganti namun tetap diingkari, Allah akhirnya memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir secara diam-diam pada malam hari, karena waktu kebinasaan Fir'aun telah semakin dekat. Malam itu gelap dan sunyi, namun hati Musa alaihissalam dipenuhi keyakinan bahwa pertolongan Allah sangat dekat, sementara Bani Israel berjalan dengan penuh kehati-hatian, membawa keluarga mereka, anak-anak, dan sisa harapan yang selama ini terpendam dalam penderitaan. Langkah demi langkah mereka tinggalkan negeri penindasan, meninggalkan rumah-rumah perbudakan, meninggalkan jeritan dan cambuk, menuju kebebasan yang dijanjikan Allah. Namun Fir'aun yang sombong tidak menerima kenyataan,
bahwa para budak yang selama ini ia hina berani pergi tanpa izin. Ketika kabar hijrahnya Bani Israel sampai ke istana, amarah Fir'aun kembali meledak dan kesombongannya mendorongnya untuk mengejar, bukan untuk bertobat, melainkan untuk membinasakan. Fir'aun segera mengumpulkan pasukan terkuatnya, kuda-kuda terbaik, kereta perang paling megah, dan prajurit paling kejam. Ia bersumpah akan menghabisi Musa alaihissalam dan Bani Israel, agar tidak ada yang berani menantang kekuasaannya. Dalam hatinya, Fir'aun masih yakin bahwa dirinya tidak mungkin dikalahkan. Sementara itu, Musa alaihissalam terus memimpin kaumnya dengan penuh kesabaran dan doa. Namun ketika fajar mulai menyingsing, Bani Israel melihat debu mengepul di kejauhan, tanda bahwa pasukan Fir'aun semakin mendekat. Kepanikan pun mulai menyebar, suara tangisan dan ketakutan terdengar. Karena di hadapan mereka terbentang lautan luas, dan di belakang mereka pasukan Fir'aun yang ganas. Bani Israel merasa terjebak, sebagian mulai meragukan, sebagian merasa putus asa, dan mereka berkata bahwa mereka pasti akan tertangkap dan dibinasakan. Namun Musa alaihissalam tetap berdiri teguh dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dengan penuh ketenangan Musa alaihissalam berkata bahwa Tuhannya bersamanya dan dia pasti akan memberi petunjuk. Di saat genting itulah Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Tanpa ragu, Musa alaihissalam mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke permukaan air. Maka terjadilah sebuah mukjizat yang tidak pernah disaksikan manusia sebelumnya. Laut terbelah menjadi dua, airnya berdiri seperti gunung-gunung tinggi, dan di tengahnya terbentang jalan yang kering. Angin berhembus menahan dinding air, sementara dasar laut menjadi jalan keselamatan. Bani Israel terdiam sejenak, takjub dan takut. Lalu Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk segera melintas. Satu persatu, keluarga demi keluarga, anak-anak dan orang tua, berjalan menembus lautan yang terbelah. Setiap langkah adalah bukti iman. Setiap tarikan napas adalah doa. Dan di saat yang sama, Fir'aun dan pasukannya menyaksikan pemandangan itu dengan mata yang dipenuhi keserakahan dan kesombongan. Alih-alih berhenti dan merenung, Fir'aun justru memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Ia mengira bahwa lautan yang terbelah itu adalah tanda kekuatannya, bukan peringatan dari Allah. Kesombongan telah menutup akalnya sepenuhnya. Ketika Fir'aun dan pasukannya masuk ke jalan di tengah laut, Bani Israel telah sampai di seberang dengan selamat. Saat itulah Allah memerintahkan lautan untuk kembali seperti semula. Dinding-dinding air runtuh dengan dahsyat, menelan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Teriakan minta tolong terdengar, kuda-kuda terjungkal, kereta perang hancur, dan tubuh-tubuh tenggelam dalam pusaran air. Fir'aun yang selama ini mengaku sebagai Tuhan kini tak berdaya, berjuang melawan air, menyadari bahwa kekuasaannya hanyalah ilusi. Di saat nyawa hampir lepas, Fir'aun mengaku beriman, namun penyesalan di saat kematian tidak lagi diterima. Allah menenggelamkan Fir'aun sebagai balasan atas kesombongan dan kezalimannya. Tubuh Fir'aun dijadikan tanda agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Dan lautan kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bani Israel menyaksikan kehancuran musuh mereka dengan mata berkaca-kaca. Tangisan berubah menjadi sujud syukur. Doa-doa yang selama ini terpendam akhirnya terjawab. Hari itu, kebebasan lahir dari kesabaran dan iman. Hari itu, kekuasaan tiran runtuh di hadapan kekuasaan Allah. Dan hari itu menjadi bukti bahwa tidak ada kekuatan yang mampu melawan kehendak Allah. Fir'aun telah binasa, namun kisahnya belum berakhir. Karena dari kehancurannya, Allah meninggalkan pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Setelah lautan kembali tenang dan tubuh-tubuh pasukan Fir'aun lenyap di telan air, dunia seakan menyaksikan sebuah akhir yang tragis bagi seorang penguasa yang selama hidupnya dipenuhi kesombongan dan kezaliman. Fir'aun yang pernah berdiri di singgasana megah, yang disembah dan ditakuti, kini tak lebih dari jasad tak bernyawa yang terhempas oleh kehendak Allah. Kekuasaan yang ia banggakan, pasukan yang ia andalkan, dan harta yang ia kumpulkan, semuanya lenyap dalam sekejap tanpa mampu menyelamatkannya. Allah menampakkan jasad Fir'aun sebagai tanda agar manusia memahami bahwa keangkuhan tidak akan pernah membawa keselamatan. Ia yang dahulu mengaku Tuhan,
kini menjadi bukti bahwa manusia hanyalah makhluk lemah di hadapan Sang Pencipta. Tubuh Fir'aun yang diawetkan menjadi saksi bisu sepanjang zaman tentang akhir tragis seorang tiran. Bani Israel berdiri di tepi lautan dengan hati yang masih bergetar, antara rasa syukur dan takjub atas pertolongan Allah yang begitu nyata. Mereka menyadari bahwa kesabaran yang panjang dan doa yang tak pernah putus akhirnya membuahkan kebebasan. Air mata yang dulu mengalir karena penderitaan kini berubah menjadi air mata syukur. Nabi Musa AS mengingatkan kaumnya agar tidak melupakan nikmat Allah, karena kemenangan bukanlah hasil kekuatan manusia, melainkan anugerah dari Allah semata. Ia mengajarkan bahwa kebebasan harus dijaga dengan ketaatan, bukan dengan kesombongan. Namun sejarah juga mencatat bahwa manusia sering lupa setelah kesulitan berlalu. Kisah Fir'aun bukan hanya tentang masa lalu, tetapi cermin yang terus berulang dalam setiap zaman. Setiap penguasa yang zalim, setiap manusia yang sombong, dan setiap orang yang merasa dirinya paling berkuasa, sesungguhnya sedang berjalan di jejak Fir'aun. Allah tidak pernah lalai meskipun hukumannya terkadang datang setelah kesabaran yang panjang. Fir'aun hancur bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi karena kesombongannya menutup pintu hidayah. Ia melihat mukjizat, menyaksikan kebenaran, namun memilih untuk menolaknya demi mempertahankan kekuasaan. Inilah bahaya terbesar dari kesombongan, karena ia membutakan hati sebelum menghancurkan tubuh. Allah menunjukkan bahwa kezaliman pasti memiliki akhir. Meskipun tampak kuat dan tak tergoyahkan, tidak ada tirani yang abadi. Tidak ada kekuasaan yang mampu melampaui kehendak Allah. Bagi orang-orang beriman, kisah ini adalah penguat hati di tengah penindasan dan ujian hidup. Ia mengajarkan bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang paling tepat dan bahwa kesabaran yang disertai iman tidak akan pernah sia-sia. Bagi para penguasa dan orang-orang yang diberi amanah, kisah Fir'aun adalah peringatan yang sangat keras bahwa kekuasaan adalah ujian, bukan kehormatan mutlak. Bahwa jabatan dan kekayaan dapat menjadi sebab kehancuran jika disertai kesombongan. Bagi setiap manusia, kisah ini mengajarkan tentang pentingnya tunduk dan rendah hati di hadapan Allah. Tidak peduli setinggi apa kedudukan seseorang, pada akhirnya semua akan kembali kepadanya, dan hanya iman serta amal saleh yang akan menyelamatkan. Fir'aun tenggelam dalam lautan bukan semata karena air, tetapi karena dosa, kesombongan dan kezaliman yang ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Sementara Nabi Musa AS dan Bani Israel diselamatkan bukan karena jumlah atau kekuatan, tetapi karena tawakal dan ketaatan. Inilah hukum Allah yang berlaku sepanjang masa. Kisah ini ditutup dengan pesan yang sangat jelas bahwa siapapun yang menentang kebenaran, meskipun ia merasa kuat, pasti akan runtuh. Dan siapapun yang bersabar di jalan Allah, meskipun terlihat lemah, pasti akan dimenangkan, karena kekuasaan sejati hanyalah milik Allah yang Maha Perkasa. Semoga kisah kekejaman Fir'aun ini menjadi pelajaran bagi hati yang mau berpikir, menjadi pengingat bagi jiwa yang lalai, dan menjadi cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran. Karena sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk direnungkan. Dan Fir'aun akan selalu dikenang, bukan sebagai raja besar, melainkan sebagai simbol kehancuran akibat kesombongan